Ya, mari kita sekali lagi berdoa ya sebelum kita sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Buat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Yesus Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Biar setiap firman ini ya Bapak Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Pada akhirnya Tuhan, ini adalah waktu-Mu. Biar sungguh Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan, menjadi penghiburan Tuhan, menjadi sungguh Tuhan penguat Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, biar firman ini berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu, biar sungguh ya Yesus Tuhan kami semua diberkati. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Sungguh amat baik ya. Gusti ngabarkan sareng nang tayangan orang sadayana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini, bulan ini kita ada di dalam sebuah tema besar, ya, The Battle is the Lord's. Jadi peperangan itu sebetulnya sesungguhnya punya Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan firman Tuhannya dari sini, 1 Samuel 17 ayat 47b. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, nah Bapak Ibu, saya lupa. Saya lupa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya buat membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Di bulan ini kita dapat tema ini. Saya merenungkan luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala buat kesempatannya. Dan hari ini adalah hari pertama saya khotbah di KU2. Hari ini saya pertama kali khotbah berbicara di depan istri saya ya. Kapan lagi toh? Seperti merasa punya kekuasaan yang luar biasa ya. Ngomongin istri, kasih nasihat istri tanpa bisa dibantah ya. Tapi seperti kata Spider-Man, di balik kekuasaan yang besar ada tanggung jawab yang besar, kata si Yeni ya. Tapi bodoh amat ya, saya mau bukan Spider-Man. Jadi saya akan pakai kesempatan ini buat berbicara kepada istri saya. Nasihatin istri saya kapan lagi ya. Ayo Bapak Ibu yang hari ini belum evangelis, mau evangelis biar bisa bicara sama istri sendiri gitu ya. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul beres ya. Efesus 6 ayat 12 ya. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, nah itu adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, perjuangan kita sesungguhnya adalah melawan pemerintah-pemerintah dan roh-roh di udara. Yes. Nah, saya pertama kali dapat ayat firman Tuhan, the battle is the Lord. Saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa ya Tuhan sebuah ayat firman Tuhan ini menjadi rema di staf gembala, di teman-teman staf gembala. The battle is the Lord's. The battle, perjuangan itu sebetulnya punya Tuhan. Terus begitu saya berpikir, saya merenungkan benar-benar, saya merenungkan sungguh-sungguh, Tuhan kenapa ya bahwa perjuangan peperangan ini sebetulnya sudah punyanya Tuhan. Dan saya mendapatkan sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak menutup kenyataan, kita nggak menutup mata kita bahwa betul orang-orang Kristen saat-saat ini masih mendapatkan peperangan di dalam kehidupan kita. Benar nggak? Hari ini teman-teman masih merasakan, Bapak Ibu Saudara sekalian masih merasakan, kenapa ya Tuhan aku masih punya kesulitan di dalam keuangan? Kenapa ya Tuhan aku masih dalam kesulitan di dalam kesehatan? Kenapa ya Tuhan aku masih dalam kesulitan? Aku Tuhan masih dalam kesulitan pengen punya teman hidup. Kok aneh ya? Saya berpikir, oh iya ternyata anak-anak Tuhan hari-hari ini masih mendapatkan hal-hal seperti itu. Yes, hari ini teman-teman masih berpikiran seperti itu, hari ini teman-teman masih berjuang seperti itu, masih punya masalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian masih punya masalah seperti itu, pengen punya sehat. Aku berdoa, Tuhan kenapa ya, kok pengen punya kesehatan aja seperti sesuatu yang salah. Seperti sesuatu yang berdosa, seperti sesuatu yang gak buruk. Tuhan aku pengen bebas dari sakit penyakit, Tuhan aku pengen bebas dari masalah keuangan, tapi kok kenapa ya kami masih mengalami hal-hal seperti itu. Teman-teman pernah, Bapak Ibu Saudara pernah merenungkan hal itu enggak? Padahal Tuhan bilang dengan sangat, Leo,
tele tesai. Sudah beres. Lio sudah beres. Lio sudah beres. Kenapa kita masih punya peperangan seperti itu? Kalau kita baca di Efesus 6, ada dua bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi bagian kedua apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara. Omong kosong kalau kita hari ini masih merasa perjuangan kita ini sendiri, masih merasa perjuangan ini diri kita ini sendiri, yang sedang kita perjuangkan itu hal-hal yang duniawi, hal-hal yang keinginan kita. Jangan-jangan kita masih punya sesuatu yang membebani kita. Ada di Yakobus, keinginan-keinginan engkau yang menghimpit engkau. Omong kosong kalau kita merasa Tuhan gak menolong kita, padahal kita percaya bahwa kekekalan itu ada. Ketika kita nggak percaya Tuhan akan menolong kita, semuanya itu adalah omong kosong. Ya, nah hari ini kita akan belajar 3 hal. Ya, nah beres. Yang pertama adalah punya iman yang penuh. Punya iman yang penuh. Yang kedua adalah hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Yang ketiga adalah pelayanan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan masuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah beres, punya iman yang penuh. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian menangkapkah akan hal ini? Mengerti maksud saya? Perjuangan kita itu sebetulnya cuma 2 bagian. Yang pertama adalah yang sebetulnya kita perjuangkan, yang semu, yang palsu, yang sesungguhnya udah beres. Lio, masalah kamu itu sudah beres. Perjuangan kamu itu sesungguhnya perjuangan yang kedua. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Perjuangan kamu itu sudah beres. Kamu masalah apa sekarang kamu? Oh Tuhan, Tuhanku luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhanku sudah beresin itu semuanya. Kalau kita nggak percaya hari ini masih bergumul dengan hal-hal duniawi. Masih bergumul dengan hal-hal, aduh Tuhan kok keuanganku gini-gini aja. Aduh Tuhan kok aku sakit penyakit, kok gak sembuh-sembuh. Aduh Tuhan aku kok gak punya uang ya. Aduh Tuhan kok aku gak punya teman hidup ya. Oh aduh Tuhan kok masa depanku gimana ya. Padahal Tuhan sudah bilang, hari Jumat kemarin Tuhan bilang aku beresin semuanya di kayu salib. Hari Minggu kemarin aku bangkit menjadi seorang pemenang. Omong kosong kalau kita gak percaya hari ini kita masih berjuang dengan kedagingan kita. Padahal Tuhan bilang aku sudah beresin semuanya. Maka kita sesungguhnya enggak percaya dengan kehidupan kekal. Maka kita sesungguhnya enggak percaya dengan Yesus tebus kita di kayu salib. Benar enggak? Coba renungkan ini, benar-benar. Aku tebus engkau, aku tebus semua dosamu di kayu salib, tapi kita nggak percaya kalau hari besok kita akan hidup seperti apa. Aku tebus engkau di kayu salib, tapi kita nggak percaya kalau hari besok kita makan apa. Aku tebus engkau, aku beresin semua engkau, tapi kita nggak percaya kalau hari besok kita punya masa depan. Kita masih kejar-kejar akan hal-hal yang duniawi, kita masih kejar akan hal-hal kekhawatiran yang duniawi. Jangan-jangan itu keinginan kita. Keinginan yang menghimpit. Teman-teman tahu ketika tentang satu benih, dia ditabur di tanah, kemudian tipu muslihat menghimpit dia. Tipu muslihat dunia menghimpit dia sehingga dia enggak bertumbuh. Mari kita renungkan hal ini benar-benar. Ketika kita percaya Tuhan tebus dosa kita, ketika kita percaya ada kehidupan kekal, kenapa harus khawatir dengan hari esok? Kenapa harus khawatir dengan teman hidup? Kenapa harus khawatir dengan kesehatan? Kalau kita masih khawatir dengan hal-hal itu, maka sesungguhnya kita tidak percaya dengan namanya keselamatan. Maka kita sesungguhnya tidak percaya dengan kehidupan kekal. Maka sesungguhnya kita tidak percaya bahwa Tuhan tebus dosa kita. Bullshit.
Kalau Anda percaya dengan hal-hal yang besar, Tuhan tebus dosa kita. Masa sih kamu gak percaya Tuhan akan pelihara hari esok? Burung-burung aja Tuhan pelihara tanpa dia harus menanam. Bunga bakung aja Tuhan kasih pakaian yang indah. Bahkan tidak lebih indah dari Salomo. Salomo gak seindah bunga bakung, tapi Tuhan kasih sesuatu yang indah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekalian percaya, dengan kehidupan kekal, dengan dia tebus dosamu di hari Jumat kemarin, dengan hari Minggu dia bangkit, dia kalahkan maut, dia bilang, mana ngengatmu? Yes, Tuhan bilang seperti itu. Hai maut, di mana ngengatmu? Kamu gak punya kuasa terhadap aku. Kita semua anak-anak Tuhan, amin. Harusnya kita bisa bilang, maut di mana ngengatmu? Kami gak takut dengan maut. Tapi hari ini kenyataannya apa? Masih banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang takut akan masa depan. Ironis gak? Kenapa sih ini sampai ayat firman Tuhan ini sampai jadi rema di dalam staf gembala, di dalam gereja Rehoboth Jemaat Beres, sehingga ini harus dibagikan. Saya berpikir keras, saya merenung keras, Tuhan benar ternyata orang-orang Kristen hari-hari ini masih khawatir dengan masa depan mereka. Sibuk ngurusin masa depan mereka, sibuk dengan ngurusin keinginan-keinginan mereka yang menghimpit mereka. Dan hari ini saya rindu kita punya iman yang penuh. Tuhan bilang, di mana ngengatmu? Tapi kita semua gak percaya. Dengan kehidupan kita. Kita semua takut Tuhan gak tolong kita. Kita semua takut ngurusin masa depan kita. Hari ini saya mengajak kita semua jangan seperti itu, amin. Jangan seperti itu. Ayo ketika kita percaya akan ada kehidupan kekal, ketika kita percaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan aku berserah, Tuhan aku berserah. Buat masa depanku, Tuhan aku berserah. Masa bodoh buat teman hidupku, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang atur segala sesuatunya. Oh kalau gitu enak aja tuh Leo, gue sebagai orang Kristen bebas. Ya gak usah ngerjain apa-apa, gak perlu khawatir buat hari esok. Ya enggak? Oh kalau gitu enak aja tuh saya sebagai orang Kristen gak usah mikir-mikir, ngitung-ngitung buat masa depan, santai we jalan. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seperti itu. Ayat firman Tuhan juga Alkitab mengajarkan buat kita mengalami yang namanya keseimbangan. Yes, belajar kamu sama semut-semut, dia mengumpulkan makanannya pada musim dingin. Sehingga dia punya makanan. Belajar kamu sama orang-orang yang pemalas, masukin makanan pun gak bisa ke mulutnya. Yes, nah kita main nih sekarang ya sama teman-teman sound system. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, suara saya sekarang bisa bagus seperti ini semuanya karena engineering di belakang tuh. Sama sound system. Kita ngomongin soal keseimbangan nih teman-teman. Ya, saya percaya Tuhan pengen kita hidup seimbang. Bukan hanya berdasarkan mengandalkan apa ya, ekstrim. Ya, ekstrim atas, ekstrim bawah gitu ya. Nah sekarang kita main. Teman-teman sekarang dengar suara saya mungkin enak ya. Coba sekarang saya minta bantuan sound engineering di belakang Her ya. Her nih Her. Kita kasih coba ya teman-teman. Nah ini suara saya mulai apa? Low ya. Jadi ini adalah main frekuensi rendah. Frekuensi rendahnya ini over, ini maksimal. Makanya suara saya seperti ini. Bahkan tuh napas beledak-beleduk. Bahkan suara saya yang lain-lainnya hilang. Coba sekarang habisin Her. Habisin. Nah ini suara saya tanpa frekuensi rendah. Ih baru tahu ya. Baru tahu ya ternyata bisa seperti ini. Seperti siapa? Lucinta Luna ya. Kayak Lucinta Luna karena suara saya nggak ada low-nya. Nah tapi begitu suara saya ada di keseimbangan. Coba Her kasih balikin lagi ke keseimbangan. Enak didengar. Yes. Jauh ya. Benar nggak? Jauh ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau kita seimbang, bukan lantas semata-mata kita Tuhan beresin menang di alam maut kemudian kita jadi hidup semena-mena. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pengen kita tetap hidup bertanggung jawab. Tapi yang Tuhan mau kita punya iman yang penuh, iman yang utuh, semuanya beres. Cung yang hari ini masih khawatir sama kehidupan kita, sama kehidupannya. Angkat tangan. Masih khawatir gak sama kehidupannya? Gua takut suami gua selingkuh. Gua takut istri gua selingkuh. Gua takut gimana ya nanti masa depan anak gua. Ironis loh. Kita sebagai seorang anak. Saya punya anak Emil. Ketika Emil ketakutan, papahnya gak tolongin dia. Waduh, itu penghinaan terbesar buat saya loh. Serius.
Ya sudah punya anak, ketika anak kamu takut papanya gak tolongin. Serius, itu penghinaan terbesar buat papa. Selama ini gue jadi papa seperti apa? Padahal Tuhan bilang, Leo beres. Kak Asih beres. Yes, kata beres ini tricky. Trikinya begitu. Kalau beres diucapkan sama orang yang gak bisa dipercaya, nih ada orang gak bisa dipercaya dia bilang beres. Bos, bayar dong hutang lu. Orangnya gak bisa dipercaya dia bilang beres Leo. Bos, gue punya masalah nih, gini. Beres Leo. Ini orang gak dipercaya, penjahat ngomong seperti itu. Ya guanya gimana ya, sayanya gimana, empot-empotan. Tapi lain halnya kalau beres ini diucapkan sama seseorang yang mengusir setan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta tahir, maut dikalahkan, bangkit, menang dari maut. Beres Leo, apakah Anda enggak akan percaya sama orang seperti ini? Tuhan kita luar biasa, Anda harus percaya sama orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ada seorang ateis. Dia meneliti sungguh-sungguh, dia enggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia sama sekali enggak percaya Tuhan itu ada. Kemudian dia pergi ke Cina, dia belajar, cuma belajar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Belajar mata. Ternyata mata itu ada ribuan syaraf yang menyusun mata. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, satu syaraf saja putus, mata itu enggak bisa ngelihat. Lalu dia bertanya, apakah ini terjadi karena kebetulan? Apakah ini terjadi karena Big Bang? Apakah ini terjadi karena sel berkumpul jadi satu kemudian dia membentuk mata? Omong kosong. Enggak mungkin, benar enggak? Pasti ada penciptanya. Ribuan syaraf membentuk mata sehingga dia bisa melihat, pasti ada penciptanya. Enggak mungkin ini enggak ada yang nyiptain atuh. Anda tahu bumi? Bumi itu gravitasinya lebih besar satu saja. Dia susut jadi kecil. Gravitasi bumi itu kurang satu aja, 0,1 aja dia pecah. Lalu kita bilang bumi ini tercipta dengan sendirinya? Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ada yang menciptakan. Dan Anda enggak percaya dengan pencipta seperti ini? Kalau saya jadi Tuhan nangis Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan ya. Jangan ya. Amin. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang, Leo beres. Kasih beres, Yosef beres, Jin Beng semuanya beres. Percayalah kita punya iman yang utuh bahwa semuanya adalah beres. Yang kedua, hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Ya. Nah, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, nah itu adalah bagian yang kedua, Bapak Saudara sekalian. Saya pertama kali khotbah, saya akan sedikit cerita. Saya pertama kali khotbah itu diminta sama Silvi. Mana ya tuh orangnya ada Silvi. Saya diminta di khotbah itu di Youth, Bapak Saudara sekalian. Saya khotbah di Youth pertama sekali, saya kasih judul bertahan di tengah-tengah kesulitan. Tetap bilang Tuhan baik di masa-masa sulit. Itu saya pertama kali khotbah. Minggu depan saya khotbah Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini saya hilang mobil. Tuh Eka ketawa. Iya si Lukas, serius? Iya Minggu depan saya khotbah di Youth, hari Minggu ini saya hilang mobil. Pertama kali keluarga kami punya uang, pertama kali keluarga kami bisa beli mobil baru Honda Jazz. Hilang, saya yang bawa. Mami saya nangis. Pertama kali kami punya uang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama kali kami bisa beli mobil baru Honda Jazz. Honda Jazz kan kecil, dipakai sama mami saya senang banget, dipakai kemana-mana semua segala macam. Minggu depan saya khotbah bertahan di kesulitan, tetap bilang Tuhan Yesus baik, hari ini saya hilang mobil. Serem Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu, di tengah-tengah terhimpitnya masalah kesulitan, ada satu orang bilang sama mami saya, ada satu orang bilang sama saya, Ci,
kita ke orang pinter, dia bisa lihat mobilnya di mana. Tipu muslihat si iblis. Saya bilang sama mami saya, Mi, saya sudah cukup sedih. Saya sudah cukup hancur dengan hilangnya mobil. Jangan hancurkan iman kita dengan datang sama dukun. Jangan sampai ada kata-kata, aku gak punya teman hidup, biarkan dukun yang bertindak orang gila. Benar? Saya gak punya uang, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke Gunung Kawi cari setan. Yes. Itu tipu muslihat si iblis. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, iblis bisa kasih kita kekayaan, benar gak? Benar, iblis ada gak? Ada, setan ada gak? Ada. Jadi kalau misalkan hari ini, yang nggak percaya setan ada, kalau anak kecil ya, saya kalau Lea bilang, Pi gelap, Lea takut sama setan. Jangan bilang ke anak kita, enggak Lea itu mah perasaan kamu aja, setan nggak ada. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bilang Bapak Ibu di Alkitab itu setan ada. Ya kan? Jadi bilang, Lea setan memang ada, tapi di dalam nama Tuhan Yesus roh kita lebih kuat. Usir dia. Aku mau percaya sama Tuhan. Nyanyi. Dulu saya punya jampe-jampe nyanyian ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Tuh si ini masih hafal. Itu jampe-jampe saya. Kalau saya takut saya nyanyi itu. Tapi hari ini, pagi hari ini saya mau ajak kita semua jangan sampai keinginan yang menghimpit kita, tipu muslihat si iblis menghimpit kita, buat kita datang sama setan. Buat kita lari sama setan. Ya enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Terus punya iman sama Tuhan. Leo ngomong gini mah gampang. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian percayalah. Ketika kejadian susah. Saya ketika kehilangan Honda Jazz, mama saya. Tuh masih hidup ya orangnya ya. Tanya. Pengen banget nyari sama dukun. Pengen banget tanya sama orang itu. Bener gak mobilnya ada di mana? Hari ini saya mengajak kita semua jangan sampai kita kena yang namanya tipu muslihat si iblis. Matius 13 ayat 22. Nah ini. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia apa? Tidak berbuah. Tipu muslihat. Gara-gara tipu muslihat. Dan hari ini peperangan kita sesungguhnya apa? Cuma ini. Cuma ini. Si iblis itu mengaum-ngaum. Dia seperti harimau, seperti macan yang siap menerkam orang Kristen dengan tipu muslihat si iblis. Kok gila ya? Itu orang gak kenal Tuhan, penjahat tapi kaya raya. Gimana ya caranya? Kok gila ya? Itu orang modelnya begitu tapi punya teman hidupnya cakep, ganteng, BPKB, bager, kaya, pinter, benghar ya sien. BPKB, kok bisa ya? Dia punya teman hidup seperti itu sedangkan saya, teman hidup saya, kok mana ini? Kok bisa ya masa depannya cerah? Lalu, Gunung Kawi sia kieu. Ada orang pinter gini. Sekarang mah gak musim main yang gitu-gituan. Mainnya harus yang dunia kegelapan. Ada gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada loh ya. Yes, ada ya. Ada yang kayak gitu ada loh. Ya, jangan menutup mata yang kayak gitu ada. Dan hari ini saya mengajak kita semua waspada Bapak Ibu Saudara sekalian buat hal-hal yang begitu. Ketika semuanya beres maka kita akan ada di poin ketiga. Poin yang ketiga adalah pelayanan kasih. Ketika Tuhan bilang semuanya beres, maka tujuan kita sesungguhnya adalah yang ketiga. Pelayanan kasih berbicara tentang apa? Berbicara tentang penginjilan. Saya nggak sebut ini penginjilan, kenapa? Karena sekarang hari-hari ini penginjilan ini tricky ya. Pelayanan misi, misionaris. Pelayanan begitu ketemu sama, kalau kami nih ya, begitu ketemu sama orang-orang yang dengar pelayanan misi, pelayanan penginjilan, itu langsung disorot. Tapi hari ini kita akan, kalau saya sih ganti lebih senang dengan pelayanan kasih. Kenapa? Karena ketika kita melayani dengan kasih, ketika kita pelayanan kasih ini, di sini kita bisa masuk tentang penginjilan. Dan sebetulnya tugas kita ini sebenarnya cuma ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda percaya awal
dan akhir. Saya hanya hidup dan saya mati, kemudian saya ada di kekekalan. Kenapa Anda harus khawatir dengan yang ini? Kenapa Anda harus khawatir dengan yang ini? Anda akan ada di kekekalan. Kalau hari ini Anda masih khawatir dengan kehidupan Anda sekarang, berarti Anda nggak percaya dengan kekekalan. Kalau Anda masih khawatir dengan yang awal, Anda lahir dan yang mati Anda di sini, Anda masih khawatir dengan hal ini, maka Anda nggak akan pernah percaya dengan yang namanya kekekalan. Omong kosong kalau Anda khawatir, Anda percaya ini tapi Anda khawatir masih hal-hal yang di sana. Dan Tuhan sudah beresin ini semua loh. Maut di mana ngengatmu? Sampai bilang seperti itu, maut di mana ngengatmu? Kamu nggak punya apa-apa terhadap aku. Kamu nggak punya apa-apa, kuasa apa-apa terhadap anak-anakku. Lalu kita masih khawatir terhadap yang dikerjain sama Tuhan? Pelayanan kita sesungguhnya itu ada di sini, pelayanan misi. Dimanapun hari ini Anda ditempatkan, Anda harus melayani dengan kasih, Anda harus menjadi teladan, Anda harus jadi berkat, Anda harus bisa bawa nama Tuhan. Karena disinilah kita berada. Hari ini Yosef ada di RT, ada di KRW-an, itu luar biasa. Uncin Beng ada di RT, itu luar biasa. Itu waktunya Anda jadi berkat. Tunjukin sama dunia siapa Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah bagian kita. Kalau teman-teman baca di Efesus di ayat sebelumnya, tadi kan Efesus 6 ayat 12. Kalau teman-teman baca di Efesus 6 ayat 8-nya, itu semuanya itu sebenarnya sedang berbicara tentang pelayanan penginjilan. Tuhan bilang, ketika engkau melayani aku, balasannya itu semua datangnya dari Tuhan. Maka mahkota kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Di sini, bukan di sana. Di sini mahkota kemuliaannya. Yang kemarin Ko Samuel Razuardi cerita tentang surga, 31 lantai. Ya 31 lantai, waktu itu 31 lantai, Anda mau ada di lantai berapa? Mahkota kemuliaannya di sini, di kekekalan. Bukan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda nggak percaya bahwa Anda akan hidup kekal, ya Anda akan khawatir di sini. Kalau percaya hidup kekal, perlu nggak ini dikhawatirkan? Jawabannya nggak perlu. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Sebuah kejadian nyata. Ini kejadiannya di Amerika Serikat. Kejadiannya bulan Agustus tahun 1945. Ya, ada seseorang, sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga suami, istri, anak paling besar, kemudian anak paling kecil. Ya, si anak paling kecil ini dinamain Little Boy, bukan dinamainya dijulukin Little Boy karena dia anak paling kecil. Kemudian di bulan Agustus tahun 1945 ini kita tahu terjadi perang besar, perang dunia kedua. Kemudian Jepang menguasai hampir semua daerah di dunia. Dia perang di mana-mana, Jepang perang di mana-mana. Kemudian mereka ini adalah keluarga Kristen. Mereka semua beriman, mereka semua percaya sama Tuhan. Suatu waktu ada panggilan militer. Papahnya harus pergi militer. Kenapa? Karena anak yang kedua, anak pertamanya cacat. Nggak sempurna, jantung kalau nggak salah. Jadi terpaksa papanya pergi. Anak yang paling kecil nangis-nangis, papanya pergi. Si Little Boy ini dia nangis-nangis, papanya pergi. Sudah papa harus pergi, akhirnya dia berperang, si papanya pergi berperang. Kemudian si anak kecil ini nangis-nangis. Suatu hari anak kecil ini nonton pertunjukan sulap. Diajak sama mamanya nonton pertunjukan sulap. Di pertunjukan sulap ini si anak kecil ini ditantang dipanggil, ayo sini anak kecil ke depan. Nih kamu bisa geser botol itu enggak? Wah si anak kecil ini cobain, kamu pakai ilmu geser botol itu. Set, des, botolnya geser. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya namanya kan sulap ya. Tapi ini anak kecil umurnya segede Lea, seumur Lea. Jadi antara mengerti dan belum mengerti itu bedanya tipis. Tapi si anak kecil ini ngeliat botol bergerak, set, bus. Wih. Kok botolnya bergerak? Dia tanya dong sama pendetanya. Pak, saya bisa ngegerakin botol katanya. Pendetanya bilang apa tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada tertulis di Alkitab, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu geser gunung, kamu bisa geser.
Anak kecil digituin, segede Lea, percaya nggak percaya botolnya pindah. Wih, imannya ditangkap Bapak Ibu saudara sekalian. Imannya ditangkap. Saya nonton film itu, serem loh. Serem Bapak Ibu, imannya ditangkap sama anak kecil segede itu. Dia setiap hari tahu Bapak Ibu berdoa biar papanya datang balik lagi ke Amerika. Setiap hari dia berdoa dengan iman seperti itu. Sampai suatu waktu dia bertengkar dengan kakaknya yang paling besar. Dia bilang, ini semua gara-gara kamu, jadi si papa yang harus pergi berperang. Harusnya kan kamu yang pergi berperang. Kamu teh gimana, kata kakak yang paling besar, kamu teh gak ngelihat sesuatunya, melihat di fakta anak kecil. Nih, kalau kamu percaya, dia anak kecilnya diangkat, pindahin, lihat itu gunung, kamu pindahin itu gunung. Si kakaknya bilang gitu sama anaknya. Anaknya dengan iman, berusaha pindahin gunung, karena dia lihat gunung beneran Bapak Ibu. Terus doa teriak-teriak. Apa yang terjadi? Hari itu terjadi gempa bumi. Gunungnya kayak geser. Geser enggak, tapi kayak geser. Hari itu terjadi gempa bumi. Semua penduduk di situ melihat, gila ini gunungnya hampir geser. Kejadian beneran atau memang gara-gara iman si anak kecil? Tanda tanya besar dong. Bener enggak? Tanda tanya besar. Tapi anak kecil ini punya pengalaman seperti itu, merasa dia punya iman. Setiap hari, tahu nggak Bapak Ibu saudara sekalian, dia ada satu dok gitu ya, dok itu pelabuhan yang dimana papanya pergi. Setiap hari dia berdiri di atas kursi, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau tarik papaku pulang. Wah, setiap hari. Sampai kursi itu dijulukin the little boy chairs sama penduduk sekitar. Karena si anak kecil itu berdiri di atas kursi, dia doain, dia punya iman begitu sama Tuhan. Saya berpikir kayaknya iman gua juga gak sebesar anak kecil ini. Gak sebesar anak kecil ini, dia doain, dia pengen itu pindah. Papanya dari tempat dia berperang kepada si anak kecil itu kembali ke Amerika. Satu hari, singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, keluar sebuah koran. Jepang menyerah. Jepang dibom di Nagasaki dan Hiroshima. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bomnya dinamai apa? The Little Boy. Serem. Jepang menyerah. Amerika akan kembali pasukannya akan ditarik kembali ke negaranya. Tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang datang siapa? Yang datang adalah petugas tentara, petugas militer. Dia kasih info papanya meninggal. Lucu, yang lucu adalah anaknya gak menyerah. Masih berdoa, Tuhan bawa papaku pulang dengan gayanya. Gak berapa lama dapat info lagi. Ternyata papanya masih hidup, ada di rumah sakit. Diketahui meninggal, kenapa? Karena sepatunya atas nama ada label papanya, nama papanya dipakai sama orang lain, sama papanya dikasih ke orang lain, dipakai sama orang lain, orang lainnya mati, disangka itu papanya, padahal papanya bukan. Papanya ternyata masih hidup, ada di rumah sakit. Hari ini peristiwa tersebut jadi bersejarah sampai difilmkan. Nama judulnya The Little Boy tahun 2015. Teman-teman boleh nonton. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita punya iman yang utuh, ketika kita punya iman yang penuh, Tuhan Yesus hari ini sudah bilang beres. Pisan kemarin saya ngobrol sama Emil. Kamu mau jadi apa? Masa depan kamu tuh sekarang gimana? Emil tuh sekarang kelas 2 SMP. Tahun depan kami harus bayar SMA. Aloysius. SMA. Wow. Sekasih. Wow. SMA Aloysius. Wow. Nilai Emil, puji Tuhan, kurang bagus. Puji Tuhan, di atas rata-rata sedikit. Enggak banyak, tapi di atas rata-rata sedikit. Saya tanya sama Emil, karena dia kan bagi waktu dengan basket ya. Mil, kamu masa depan mau gimana? Mau lanjut Aloysius atau enggak? Ketika saya merenungkan hal ini, saya bilang sama Eka, apapun yang Tuhan mau buat Emil, percaya
Tuhan pasti beresin. Tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi di pengumuman, 2 hari lagi saya ulang tahun, umur 41 tahun. Pas 41 tahun. Tahun ini, 2 hari lagi. Saya berdoa sama Tuhan gak jadi kayak gini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen jadi kepala sekolah. Karena kenapa? Karena saya tahu banget saya bertobat di kepala sekolah itu, bertobat itu di sekolah. Jadi saya tahu banget fungsi sekolah sebagai pelayanan kasih, fungsi sekolah sebagai penginjilan. Saya itu kenal Tuhan di sekolah. Jadi saya tuh pengen jadi kepala sekolah. Tapi umur 41 tahun dipanggil sama Ibu Gembala jadi begini. Bukan jadi kepala sekolah, Tante Maria. Maksud saya gini Bapak Ibu sekalian, kemanapun Tuhan tuntun, kita melangkahnya ke situ. Jangan kemana-mana. Karena apa? Gak usah khawatir sama yang di sini sama di sini, yes. Karena kita mah ada di sini, di kekekalan. Jangan khawatir sama yang ada di sini dan di sini. Selama masa ini juga gak usah khawatir, kita mah ada di sini. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk dibawa pulang, 3 poin ini. Punya iman yang teguh. Punya hati yang hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Dan yang ketiga, kita ini sebetulnya punya pelayanan kasih. Itu tujuan kita. Beres? Beres ya? Ada yang khawatir sama masa depan? Beres loh kata Tuhan. Ada yang khawatir sama teman hidup? Beres loh kata Tuhan. Ada yang khawatir sama kesehatan? Beres loh kata Tuhan. Mami saya tuh kanker otak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Tuhan beres-beres. Walaupun sekarang mentalnya masih belum beres ya, masih ada psikisnya masih belum beres. Tapi kata Tuhan beres-beres. Tapi apakah kita perlu khawatir dengan ini? Enggak perlu khawatir. Uang terakhirnya ada di sini kok. Khawatir dengan kesehatan? Beres? Beres. Ya, beres. Kata Tuhan beres. Maut di mana ngengatmu? Dosa aku bayar semua, ini anakku aku bayar, aku akan tebus, aku akan beresin anakku. Jadi kita gak perlu khawatir. Beres ya? Beres, itu untuk dibawa pulang. Selesai, punya iman yang penuh, hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Perlu diingat bahwa setan itu ada, bukan berarti gak ada ya. Jadi jangan bilang sama anak-anak kita, itu mah perasaan kamu aja. Setan gak ada, setan itu ada. Ya, yang ketiga adalah pelayanan kasih. Saya rindu buat kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur ya Bapak Tuhan buat perenungan kami pada pagi hari ini ya Bapak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa masalah kami beres. Selesai. Beres. Sudah beres di kayu salib. Sudah beres hari Jumat kemarin. Dan sudah menang di hari Minggu kemarin. Oh haleluya, Engkau Tuhan yang luar biasa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu saja. Engkau Ayah yang hidup, Engkau Bapa yang hidup. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menang. Memang kadang-kadang kami sulit Tuhan, tidak semudah yang kami katakan, tidak semudah yang Leo katakan. Memang kadang-kadang kami sulit punya iman yang penuh. Memang kadang-kadang kami sulit punya iman yang utuh. Tapi sama seperti Petrus, sama seperti seorang ayah yang anaknya kerasukan roh. Tolong kami yang tidak percaya ini. Tolong kami yang kurang percaya ini. Sama seperti Petrus, dipanggil ketika dia ada di dalam masa sulit. Dipanggil untuk melayani. Ketika dia sedang kesulitan nangkep ikan, dia gak punya uang, dia gak punya penghasilan, ikannya gak ada. Dia punya masalah, dia pusing, ikannya gak ada. Seharian Tuhan kami menjala ikan tapi ikannya gak ada. Tapi hari itu Engkau Yesus panggil dia buat jadi murid-Mu. Sama juga dengan kami, mungkin hari ini kami sedang pusing dengan masalah kami Tuhan. Kami pusing dengan keuangan, kami pusing dengan kesehatan, kami khawatir dengan masa depan, kami khawatir dengan teman hidup, kami khawatir dengan apa yang harus kami kerjakan nanti. Tapi sungguh Bapak, kami percaya Engkau sudah bilang beres, beres, beres. Jangan takut, jangan khawatir, semuanya beres. Maut saja Tuhan bereskan, dosa saja Tuhan bereskan.
Semuanya beres. Dan hari ini Engkau panggil kami buat kami jadi berkat, buat kami jadi teladan, buat kami beritakan kabar sukacita itu, buat kami kasih tahu sama dunia bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah tanpa melalui Dia. Biar kami boleh jadi garam, biar kami boleh jadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mempunyai iman yang utuh, kami gak mau kena tipu-tipu si iblis. Kami mau Tuhan buat jadi alat perpanjangan tangan-Mu, menjadi rekan sekerja Allah. Mari Yesus, mari Roh Kudus Tuhan tanamkan firman ini. Biar firman ini boleh kami bawa pulang, kami boleh renungkan, kami boleh bahas dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami. Dan kami percaya firman ini boleh berbuah dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat semuanya, buat segala sesuatunya Engkau Allah yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Haleluya, amin.